Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ratawati dengan NIM 2411114. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, salah satu mahasiswa dari IAIN SAS Bangka Belitung. Nah, video ini nantinya akan berisi tentang penjelasan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan bagaimana cara kita menyesuaikan dengan penggunaan AI. Oke, langsung saja akan saya coba jelaskan. Nah, pertama, apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Apa sih itu? Yuk kita jelasin satu-satu. Nah, pertama, potensi pedagogi. Potensi pedagogi itu adalah potensi atau kemampuan guru dalam mengatur, mengelola proses pembelajaran. Contoh, kemampuan guru dalam menyesuaikan kemampuan, kebutuhan, karakteristik peserta murid, lalu juga menentukan metode pembelajaran, terus juga ada lagi mengevaluasi dan lain sebagainya. Contohnya, misalkan guru itu mengajarkan tentang sholat, tapi juga guru itu juga harus mempraktekkan bagaimana sih sholat itu dilaksanakan. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya guru itu kan menjadi teladan bagi anak-anak muridnya. Tentu saja guru itu dilihat dari bagaimana cara ia memiliki kepribadian, baik itu arif, bijaksana, atau berwibawa. Nah, guru juga kan menjadi teladan. Tentunya guru harus punya sifat yang jujur, bertanggung jawab, sabar, dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, norma-norma di lingkungan masyarakat. Dan sebagai guru PAI nantinya, tentu saja kan guru tidak hanya memberitahukan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dan contoh yang nyata bagi anak-anaknya nanti. Ketiga, ada kompetensi profesional, di mana guru itu harus menguasai mata pelajaran dengan lebih dalam dan juga lebih leluasa. Contohnya materi hadis, terutama guru PAI ya, materi hadis, akidah akhlak, lalu ada tahfiz, dan lain sebagainya. Guru harus memiliki kompetensi yang dimana dia menguasai betul-betul apa yang mau ia pelajari atau apa yang mau ia ajarkan ke anak muridnya. Yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, seperti yang kita tahu, sosial ini adalah berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana kita berbicara, bertingkah laku, berkomunikasi. Tentu saja guru itu harus punya kemampuan untuk berinteraksi, berbicara, ngobrol, atau berkomunikasi dengan baik terhadap anak-anak muridnya. Ditambah, guru juga harus berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial langsung dan bisa dilihat oleh anak-anaknya. Daripada 4 itu, ada loh kompetensi khas guru PAI. Yang pertama, kompetensi spiritual, di mana guru memiliki kedalaman peran dalam penghayatan ilmu atau nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada kompetensi keteladanan moral. Yang ketiga, ada kompetensi dakwah. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya guru itu tidak hanya punya 4 tadi: kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan juga sosial. Tapi guru juga harus punya 3 tambahan kompetensi seperti tadi, keteladanan, kemudian juga nilai-nilai moral, dan yang terakhir itu adalah spiritualnya. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kan kita menghadapi era yang dimana eranya itu menggunakan AI. Lalu bagaimana sih kita menghadapi hal tersebut? Nah, ada beberapa hal yang akan aku beritahu ke kalian. Penyesuaian guru PAI terhadap era sekarang yang sudah marak dengan AI itu bukan sebagai pengganti peran guru dengan teknologi, tetapi untuk mengganti bagaimana cara mengajar dan juga mendampingi siswa untuk belajar. Ada beberapa bentuk penyesuaian. Yang pertama, yang awalnya guru menjadi sumber pembelajaran, kini menjadi pembimbing pembelajaran. Kenapa begitu? Karena dulu guru memang sering dianggap sebagai sumber ilmu yang paling utama. Tetapi karena adanya AI, sekarang yang informasinya bisa langsung diakses dengan mudah, hal ini membuat guru itu menjadi pembimbing. Contoh perannya, guru menjadi pembimbing berpikir kritis, kurator pengetahuan, dan penafsiran konteks, yang dimana agar siswa itu nantinya tidak akan salah kaprah atau salah memahami informasi yang ada di dalam AI. Contohnya ketika siswa itu mendapatkan jawaban dari AI, nah guru nanti akan menjelaskan lebih mendalam tentang pengertiannya ataupun tentang konsepnya dan cara penghayatinya, pemahamannya, dan berpikir kritisnya. Meningkatkan literasi digital mengenai AI. Ya, guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, guru harus belajar mengikuti zaman, dan guru juga harus mencari tahu bagaimana sih mengoperasikan AI, terus bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran yang efektif,
di era AI sekarang, dan masih banyak lainnya yang seputar AI dan harus guru kembangkan untuk pelajari. Yang ketiga, tentu saja mengintegrasikan AI dalam pembelajaran baik. Nah, setelah kita mencari tahu atau memperbanyak literasi tentang AI, kita kemudian perlahan menerapkan pembelajaran berbasis AI. Ya, supaya anak murid mulai tertarik, semakin memotivasi, dan semangatnya juga semakin tinggi untuk mempelajari suatu hal. Terus, pembelajarannya bisa seperti apa kalau menggunakan AI? Ya, bisa dengan kuis, atau media yang berbasis audio visual, kemudian teka-teki, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, tentu saja kita harus memperkuat adab dan juga akhlak digital. Misalnya, tentang banyaknya atau maraknya informasi hoax yang ada di media sosial. Nah, tentu saja kita harus tidak gampang untuk menerima segala informasi yang ada, dan kita harus mencari terlebih dahulu, mendalami apakah sumber ini benar atau tidak. Terus juga ada plagiarisme, penyalahgunaan teknologi, dan ada juga ujaran kebencian di media sosial. Terus jadi kita juga harus menanamkan sebagai guru tentang adab kita, perilaku kita dengan cara bertanggung jawab dalam berdigital, kemudian ada bermedia sosial, dan etika menggunakan AI. Selain itu, sebagai guru kita juga harus memperkuat kompetensi yang tidak bisa digantikan AI. Contohnya, keteladanan akhlak, keterampilan emosional dan visual, keterampilan emosional dan juga spiritual, pembimbingan karakter, hubungan manusia antara guru dan juga murid. Nah, itulah tadi beberapa cara agar guru bisa menyesuaikan cara mengajar, belajar di lingkungan atau di era digital dan juga AI sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.